Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersuno Arif bisa kembali menjumpai Anda juga dan saya kira kita juga semua sedang mood kita lagi bagus nih, lagi bergembira kemarin setelah Presiden Prabowo memutuskan untuk mengembalikan 4 pulau Aceh itu ya, yang tadinya mau diambil alih, mau di hostile takeover oleh Sumatera Utara dan saya ajak Anda untuk berbincang tentang mengapa Aceh itu menjadi sangat penting karena Aceh ini stakeholdernya bukan hanya warga Aceh, stakeholdernya bukan hanya nasional Indonesia tapi juga dunia internasional. Kenapa? Karena kan banyak sekali peran dunia internasional mulai dari MOU di Helsinki dan kemudian yang paling menarik tentu saja bantuan internasional melalui yang pada waktu itu dikelola melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh atau BRR Aceh yang melibatkan ratusan LSM dan dunia internasional dan bantuan-bantuan dunia internasional. Dan saya ajak Anda untuk berbincang ini dengan Deputy Kepala BRR Aceh dan Nias, sebutannya namanya itu Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam, Mas Yarsu, sehat-sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya yakin Anda pasti mengikuti dengan seksama perkembangan dari di Aceh ya, dari detik ke detik kemarin karena bagaimanapun juga pasti hati Anda adalah di Aceh lah. Karena cukup lama ya Anda di BRR itu waktu itu ya. Iya, bukan hanya BR, tapi selama konflik kan saya juga Ah, membantu berbagai komunitas ya, dan memang mhm, walaupun tidak ada urusan apa-apa, saya selalu kembali ke Aceh, ngobrol sama teman-teman. Jadi mhm, mhm, semua perkembangan saya masih ngikuti. Karena itu saya berbagi perasaan bahagia juga dengan Mas mhm, Yarsu bahwa mhm. akhirnya Pak Presiden Prabowo dengan bijak memutuskan sesuatu yang sebetulnya memang ya patut diputuskan begitu, dan Yes. Mhm. eh, tinggal nanti kita mengambil pelajaran supaya Ah, hal seperti itu tidak terjadi lagi begitu. iya, iya. Saya dengar Anda bersama Pak JK juga sedang menyiapkan lembaga baru ya dengan Pak JK berkaitan dengan soal justice dan peace gitu ya. Dan ini Pak JK kan termasuk kemarin salah satu tokoh juga yang speak up ketika bicara rame-rame soal Aceh ini. Iya, jadi Pak JK itu akhirnya memutuskan untuk melembagakan ya, Mhm, apa inisiatif dan peran beliau dalam perdamaian, karena kan selama ini kan juga masih diminta oleh komunitas Patani dan juga pemerintah Thailand untuk mhm, mencari jalan damai, kemudian mhm, Myanmar, terus tentu saja keterlibatan di Palestina kan juga cukup mhm. besar ya. Ya. Begitu pun di Afghanistan. Jadi akhirnya beliau memutuskan supaya inisiatif ini terus berjalan, Mhm, itu di, akan dilembagakan menjadi satu yayasan, namanya insya Allah JK Foundation for Peace, yang dalam waktu dekat akan dikenalkan ke publik. ya. Dan menjadi sangat dimengerti mengapa Pak JK juga speak up, termasuk agak eksplisit, agak keras ya, karena Ya, keras ya. Mhm. beliau tahu persis liku-liku dan dinamika dan juga kontribusinya dalam proses perdamaian Aceh itu. Mungkin Ya. nanti kita ceritakan di satu bagian dari obrolan kita ini. Oke, mari kita bicara tentang apa yang terjadi baru-baru ini di Aceh dan bagaimana sih kita mesti memahami yang apa Ya. yang terjadi di Aceh tadi. Jadi saya sudah duga begitu muncul Mhm, kata-kata dari Pak Mendagri, mhm. kemudian seperti membuat satu keputusan itu, Ya. it's a matter of time akan ada reaksi, dan reaksinya tidak tidak ringan, itu reaksinya sangat Mhm, emosional, sangat keras. mhm, Mengapa? Karena dari segi legal ada dua kekeliruan besar di depan itu. Nomor mhm. satu, batasnya Aceh itu ditetapkan lewat undang-undang, Yes. eh, Mhm. dengan segala macam historisnya gitu ya. Ya. Kekeliruannya adalah tidak mungkin undang-undang dikoreksi dengan peraturan menteri kan, satu Mhm, gitu. mhm, mhm. Yang kedua, undang-undang Aceh mengatakan karena dulu kan memang semangatnya semangat pengen menjaga keutuhan. Jadi Ya. Mhm, betul-betul Aceh itu diberikan satu otonomi yang cukup luas, mhm. sampai-sampai semua keputusan pemerintah pusat yang Ya. berkaitan dengan Aceh itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari pemerintah Aceh gitu. Nah, Mhm. kemarin itu kan sepihak. Ya. Kita, saya menanyakan kepada berbagai pihak di Aceh, termasuk lingkarannya Pak Gubernur, apakah Mhm, ada konsultasi dengan Gubernur maupun dengan mhm, DPR Aceh. Ternyata tidak ada. Jadi dua hal itu dari segi legal sudah jelas keliru. Nah, yang berikutnya adalah mengapa reaksinya begitu keras.
ada menurut saya ada dua aspek lah. Satu aspek historis, Hmm. satu lagi aspek heroisme dari banyak pihak. Hmm. Historisnya itu bukankah sampai pada tanda tangan MOU atau deklarasi damai 15 Agustus 2005 itu Hmm. prosesnya begitu panjang kan? Ya. Eh, Proses konflik, proses DOM yang memakan banyak korban dari Hmm. TNI, dari masyarakat Aceh, Hmm. masyarakat sipil, kombatan. Hmm. Tapi juga ada proses-proses yang lewat berbagai jaringan internasional diupayakan damai dan kulminasinya pada waktu setelah tsunami. Ya. Tsunami sendiri itu adalah tentu saja bencana alam yang tidak bisa kita hindari, tapi Hmm. itu adalah bagian dari faktor yang menyebabkan proses damai berlangsung akhirnya dicapai gitu. Ya. Mengapa? Karena seperti ada kesadaran daripada semua tokoh. Hmm. Saya termasuk yang datang ke penjara-penjara di mana tokoh GAM Ya. ditahan ketika itu, Hmm. ke Lowokwaru, ke Sukamiskin, ke Cirebon, bertemu dengan para pemimpin GAM, Pak Lampu Awe, kemudian Pak Kamaruzaman, Ampunman, kemudian Hmm. di Malang saya ketemu dengan Nazarudin yang belakangan jadi Wagub. Ya. Ini menunjukkan satu sikap kesiapan untuk berdamai. Dan Hmm. pada waktu kami kan membuka pintu atau ngetok pintu ke Lonewun sebelum masuk ke Aceh sebagai pekerja BRR. Mereka sangat welcome dan dalam perjalanan kami sangat didukung di lapangan. Nah, di Indonesia dari sisi pemerintah nasional, pemerintah Indonesia Hmm. itu pengorbanan luar biasa dari kebesaran hati sejumlah tokoh. Misalnya, Hmm. tentu kita tidak bisa tidak menyebut peran Pak SBY sebagai pemimpin Pasti. tertinggi yang sangat bijak, yang sangat Ya. strategis, sangat penuh perhitungan. Hmm. Tapi juga ada Pak JK yang dengan lincah, dengan satu progresivitas terus mendorong perdamaian. Nah, di belakang tokoh itu ada orang seperti almarhum Ferry Mursi dan Baldan ya, Hmm. yang Hmm. menjaga Undang-Undang Aceh Hmm. sebagai ketua panitia kerja dan panitia khusus. Tapi juga ada orang seperti almarhum Pak Kuntoro yang memimpin rekonstruksi luar biasa dan Hmm. diterima oleh dunia internasional. Ada orang seperti Pak Mari Muhammad almarhum. Ini Ya. orang-orang tulus, orang-orang strategis yang dengan kebijaksanaannya berhasil mendorong bukan saja recovery setelah Hmm. tsunami, tapi juga Hmm. akhirnya mendorong damai. Di belakang itu ada Dr. Farid yang menjadi Nah, ya. penjuru utama, ada Hamid Awaludin yang sekarang masih ada, Hmm. sampai sekarang masih bisa Jadi ketua tim negosiasi ya waktu di di tim Helsinki ya. perunding. Ya. Ya. Ada Ya. Sofyan Jalil, ada sejumlah tokoh dan eh, juga saya harus mengatakan proses damainya Aceh juga tidak lepas dari apa namanya keberhasilan dari proses rekonstruksi yang didukung oleh ratusan negara. Saya ingat pada awal April ketika BRR baru berdiri, kita mengundang 782 lembaga internasional di UNSIA untuk pertama kali melakukan tujuh workshop. ratus delapan puluh dua lembaga. 782 lembaga yang pada waktu itu sudah bekerja di lapangan, Hmm. tetapi membutuhkan leadership dan luar biasa kepemimpinan Itu Pak Kuntoro sebagai berapa orang, ratus negara itu diperkirakan tuh yang terlibat waktu itu? saya kira minimal 50 negara. 50 Eh, negara. Hmm. Minimal itu. Karena Ya. Ya. kenapa saya sebut minimal? Karena yang saya ingat gerakan Palang Merah saja itu Hmm. ada 55 negara yang Ya, ya, oke. Jadi berada di saya sana. nggak salah tadi kalau menyebut bahwa ini adalah stakeholdernya dunia internasional ya. Betul, betul. Hmm. Saya ingat setelah workshop yang bersejarah itu, kemudian Hmm. Palang Merah mengundang seluruh anggotanya di Palang Hmm. Merah Internasional, kemudian pledge satu jumlah yang sangat besar Hmm. dukungan dunia Palang Merah sehingga dunia internasional makin percaya bahwa Hmm. memang ini pihak yang mengelola rekonstruksi ini pihak yang kredibel. Hmm. Nah, saya teruskan sedikit stakeholders internasional. Hmm. Masih ingat Mas Hersu ketika proses damai berlangsung setelah perjanjian Helsinki ditandatangani dan perjanjiannya sangat indah menurut saya karena Hmm. eh, memberi apresiasi, memberi peran pada semua pihak dengan adil, dengan Hmm. bijaksana. Misalnya contoh, ketika terjadi satu kesepakatan bahwa sudah waktunya kombatan itu ditarik dan senjatanya diserahkan pada Ya. pemerintah. Hmm. Itu caranya sangat sangat bagus. Sekian senjata diserahkan, sekian tentara ditarik ke Hmm. Jakarta atau ditarik Hmm. kembali. Hmm. Ini Dan itu pengorbanan dua-dua pihak lah yang luar biasa ini ya. benar, benar. Hmm. Hmm. Dan itu
disaksikan oleh tentara-tentara internasional yang tergabung Hmm. dalam apa namanya supervisory board yang itu Hmm. dipimpin oleh seorang jenderal dari Finlandia. Jadi Hmm. ini satu proses besar, proses bersejarah. Saya sebutnya proses heroik dan historis yang tidak bisa ditukar hanya dengan kepentingan sekedar apakah itu namanya lapangan gas atau lapangan Hmm. minyak saya nggak tahu, Hmm. tapi terlalu besar maknanya bagi kemanusiaan, bagi perdamaian, Hmm. bagi persatuan Indonesia, kalau tindakan-tindakan itu dikontes dengan Hmm. kepentingan teknis gitu. Hmm. Dan itulah yang membuat kita bisa mengerti mengapa reaksi masyarakat Aceh, rakyat Aceh begitu keras dan kita bersyukur ketegangan itu tidak berlangsung lama karena Nah, rasanya begini. saya tambahin sedikit, bukan hanya masyarakat Aceh. Saya kira kalau Anda amati di media sosial, semua masyarakat bahkan termasuk warga Sumatera Utara sendiri mendukung seperti itu. Iya, Hmm. kira-kira kalau orang Sumut akan mengatakan begini, Hmm. kau jangan garuk yang tidak gatal lah, kira-kira Iya, gitu. iya, 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 iya. Apa Nah, kata dunia nanti gitu ya, kan gitu. betul, betul, betul. Hmm. Jadi untung saja tidak berlangsung lama karena Hmm. mengapa? Rasanya Hmm. yang sekarang sedang memerintah baik di level kabupaten provinsi itu Hmm. mereka adalah pelaku-pelaku sejarah konflik Iya. baik dari sisi Hmm. pemerintah Indonesia maupun dari sisi GAM yang hatinya masih masih ada menyimpan trauma gitu. Ya, Nah, betul, betul. eh, antar masyarakat saling curiga segala macam. Nah, kalau Mhm. kemudian itu dibiarkan muncul ketegangan, itu Iya. me, menetralisirnya tidak mudah. Jadi sekali lagi kita bersyukur hari ini bahwa akhirnya Pak Presiden Prabowo memutuskan dengan bijak, meskipun kita kita harus mengambil pelajaran bahwa jangan sampai masalah-masalah ini muncul lagi hal-hal yang tidak perlu gitu. Ya, mungkin Pak Sudirman Said sempat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Mualem, Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang saya apa notice betul adalah ketika dia bilang bahwa dia berterima kasih dan dia meyakinkan bahwa pulau itu tetap bagian dari NKRI. Bayangkan ada ucapan ini orang yang kalau ngomong kita mungkin itu slogan-slogan biasa, tapi yang bicara ini seorang kombatan, ya, seorang Ya. panglima GAM, gitu dan dia kemudian dia menyatakan seperti itu kan artinya ada semacam apa ya kesadaran dia betul bahwa ini mahal sekali harganya itu dan dia sebenarnya itu sinikal juga terhadap Bobi dan Pak Tito yang menyatakan gara-gara ini kalian ini membuat NRI bisa runtuh gara-gara ini gitu. Jadi tadi malam kebetulan ada pertemuan silaturahmi, Mhm. hadir antara lain dua tokoh, Pak Gubernur, Mhm. Pak Mualim datang juga di kediaman Pak JK agak larut malam. Kemudian sebelumnya ada dengan Pak Wali Nanggro, Pak Malik Oh, Mahfud ya. ya, Malik Mahmud ya. Eh, Ya. Kami menyatakan, Pak JK juga mengatakan pada keduanya apresiasi karena Mhm. gubernur selama proses berlangsung kemarin itu sangat tenang gitu, memilih Mhm. kata-kata yang adem, yang Mhm. menenangkan warga. Kemudian dengan confident mengatakan kira-kira sudah tenang saja, nggak usah risau, slow aja katanya. Mhm. Mhm. Dan beliau juga membuat surat terbuka yang isinya walaupun tegas, tapi isinya pilihan bahasanya saya kira cukup baik. Jadi Ya, iya, iya, ya. Mengingat latar itu, belakang dia sebagai kombatan, sebagai Panglima GAM. nah Itu ya. ini yang menarik, ini yang Mhm. menarik. Mhm. Ini saya mau katakan di sini. Mhm. Sebetulnya historical step yang harus dihargai adalah bagaimana teman-teman GAM itu telah bergeser cara berjuangnya Ya. dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik. Dan Mhm. itu sudah dimasuki dengan baik, dengan kesadaran bahwa ya sudah, perjuangan politik emang begini. Mhm. Bahkan eh, boleh dibilang, tentu saja kan sebelum ini kan ada Pak Abdullah Zaini juga dari GAM, Mhm. unsur GAM. Kemudian ada Pak Irwandi Yusuf juga dari GAM. Tapi hadirnya Pak Mualim sebagai gubernur rasanya merupakan kulminasi dari proses transisi ini karena Ya. tadi yang Mas Hersuk katakan beliau seorang kombatan, orang yang dulunya berjuang di lapangan gitu ya. Mhm. Kemudian beralih menjadi pemimpin politik dan secara behavior, secara pilihan kata, secara tindakan Mhm. sangat eh, sivil kan gitu kan. Ya, ya, Dan, ya. dan Mhm. membuat masyarakat Aceh dan kita semua saya kira di seluruh Mhm. Indonesia menjadi apa namanya simpati pada cara beliau menghandle dan tadi malam beliau katakan ini
masyarakat sudah tenang dan sudah kembali ke rumah masing-masing, yang demo sudah tidak lagi meneruskan demo, Hmm. dan ini barangkali yang saya sebut sebagai the function of leadership ya. Kepemimpinan itu memang bekerja dengan kata-kata, dengan pilihan kata, dengan diksi, dengan bahasa tubuh, dan dengan itu wibawa muncul dan akhirnya diikuti oleh para followernya, para pengikutnya dalam hal ini masyarakat Aceh. Ya, ya, ya. Ini menarik sekali. Mari kita lihat dari perspektif lebih lanjut ya soal soal Aceh dan kemudian juga Ya, soal bagaimana sebenarnya eh, kita berkaitan ini dengan saya mesti mohon maaf kalau menggunakan kata yang agak ini semacam keserakahan gitu ya. Kesan itu yang ya. muncul kan gitu ya. Yang ini saya kira jangan sampai gara-gara ada interest pribadi, interest kelompok itu kemudian mengorbankan ke integrasi kita sebagai sebuah bangsa. Saya coba satu referensi lagi ya. Mm. Ketika tsunami meletus kan kita dalam keadaan masih konflik, Yes. betul ya? Ya, TNI masih ada di lapangan. Itu ya. seorang pemimpin tentara namanya Jenderal Endri Hartono Sutarto Yes. Mhm. instruksikan seluruh pasukannya, letakkan senjata, gantilah dengan skop, gantilah dengan cangkul, Yes. gantilah dengan perang Mm. untuk menolong korban. Ya. Itu satu. Mm. Kemudian yang kedua, beliau membuka ruang bagi tentara-tentara negara sahabat Mm. untuk memberikan bantuan, termasuk karena hubungan baik beliau dengan kepala eh, eh, Panglima NATO di kawasan Asia Pasifik, Mhm. akhirnya berhasil membelokkan kapal induk yang Mhm. semula sedang berjalan menuju pulang gantian Mhm. tugas, Mhm. belok ke mendekati Aceh untuk membuka rumah sakit dan memberikan pertolongan besar-besaran. Di Yes. situ melihat Yes. ada sinop segala macam. Ya. Mas Ya. Adi kan dulu Ya. sebagai jurnalis pasti ada di lapangan. Saya dari lapangan dan saya tidur berhari-hari, berbulan-bulan saya tidur Nah, di tempat-tempat darurat itu di sana. itu pasti banyak Hmm. menyaksikan seperti itu. Yang dramatis dan menurut saya heroik juga adalah bagaimana sikap Pak Tarto di DPR RI, karena Ya. diserang oleh anggota DPR. Hmm. Anda tidak nasionalis, mengapa wilayah yang konflik dibiarkan dimasuki tentara asing, Hmm. kemudian kita tidak bisa mengendalikan gitu. Hmm. Hmm. Kata Pak Tarto begini, ini menunjukkan satu wisdom, satu egoless decision. Dia bilang, Bapak-bapak yang terhormat, saya lebih baik tidak disebut nasionalis Hmm. daripada membiarkan masyarakat yang masih hidup tidak tertolong, Hmm. daripada membiarkan korban tidak dibantu. Dahsyat. Dan Ya, ya. dan Aceh itu sudah menjadi wilayah bencana. Mau Hmm. diapakan lagi? Kalau bapak-bapak takut senjata kita akan ketahuan oleh oleh musuh, sudah lama ketahuan itu. Mereka dengan Ya, cepat ya. melihat satelit. Hmm. Jadi Hmm. kemanusiaan itu katanya hukum paling tinggi. Dan Hmm. seorang Jenderal Tarto bertempur, bertarung, berargumen dengan parlemen untuk menolong masyarakat saja yang sebetulnya pada waktu itu by definition adalah musuhnya tentara kan. Yes. Oke. Coba itu. Nah, Ya, ya, ya. jadi, jadi sebetulnya Mahal solusi sekali ini ya mahal pertaruhannya. sekali, mahal Ya. sekali. Itu Hmm. satu pertarungan luar biasa, dan kembali sebetulnya solusi itu ada di mana-mana kecuali dihalangi oleh vested interest. Ya. Nah, ini juga masalah muncul karena kemungkinan ada vested interest. Yes. Nah, kalau kemudian tadi seluruh perjalanan historis dan heroik tadi dari Hmm. seluruh dunia itu dikontes atau dihadapkan pada kepentingan lokal, kepentingan yang sifatnya ekonomi jangka pendek, apalagi kepentingan pragmatis. Menurut saya itu satu tindakan yang tidak bijaksana dan patut bahwa tadi Mas Harsu katakan bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga Hmm. seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia juga sedang melihat Ya. kenapa harus ada kekeliruan semacam itu, gitu. Ya, iya, iya, iya. Ini luar biasa sekali dan saya kira paling penting sekarang buat ini kita mengambil hikmahnya ya. Ya, Pak ya, Dirman kan ini udah selesai kasusnya karena ini udah betul. keputusan langsung dari presiden, tinggal dijalankan saja. Dan kemudian tentu kita penting mengambil hikmahnya dan itu bukan hanya buat buat Bobby terutama ini gubernur anak muda yang saya kira masih secara pengalaman masih sangat hijau gitu dan kemudian juga kita semua bangsa Indonesia ini bisa ngambil hikmah dari peristiwa ini. Sepakat sekali, semangatnya adalah semangat mengambil pelajaran agar tindakan-tindakan unnecessary mistake ini tidak Hmm. terjadi. Hmm. Dan
eh, saya kira hikmah dari ini semua adalah insya Allah keretakan-keretakan yang mungkin sekarang masih muncul di Aceh akan makin ternetralisir karena Hmm, sebetulnya kan konflik dengan wilayah lain itu kan akan memperkuat kekompakan di wilayah tertentu. Tentu betul. saja tapi dalam semangat bingkai persatuan Indonesia Hmm, dan mudah-mudahan kepemimpinan baik gubernur maupun wali Nanggro itu betul-betul bisa menavigate bagaimana kita bisa segera ke jalan damai. Karena saya dari kemarin tuh begini, saya kebetulan hadir di ya, pelantikan gubernur dan nanti saya kirim foto foto yang historis tuh karena saya pernah pada waktu 2005 beliau-beliau baru keluar dari Aceh ya, dari hutan tuh dari penjara. kan de- kalau Mualim ini kan dari hutan dari Oh, oh dari dari hutan. ya Maksudnya dari bukan hutan rutan. ya. Saya pikir tadi rutan, Bukan hutan ya. Hmm, itu Pak Kuntoro menemui mereka membuat reuni di hmm, satu tempat di satu daerah di hmm, mana Pak Malik Mahmud datang kemudian Pak Musakir Manaf datang juga di situ reuni para kombatan dan kami keliling Aceh. hmm, Kebetulan naik pesawat pinjaman dari Bu Susi gitu. Saya hmm, punya foto-foto itu nanti saya kirim ke Mas Hersu. hmm. Jadi eh, sebetulnya ini adalah satu capaian besar di mana seluruh elemen-elemen yang dulu mengangkat senjata sekarang ini sedang berperan dalam pemerintahan dan kita mengatakan bahwa ini di beberapa kabupaten dan kota itu kan juga yang mimpin adalah mantan-mantan kombatan dan ternyata terbukti berhasil menjadi pemimpin sipil. Jadi ini satu tren yang menurut saya sangat baik. Nah, tinggal eh, menurut saya minta maaf ya para menteri, Pak Mendagri, kemudian menteri terkait itu termasuk nanti Menteri Energi harus membaca Undang-Undang Aceh, membaca PP-nya supaya pada waktu mengambil kebijakan itu tidak salah-salah. Eh, saya ingat Mas Erzo ketika saya jadi Menteri SDM karena saya tahu bahwa pada waktu 2005 ada undang-undang mengenai Aceh dan itu pasti membutuhkan turunan PP. Hmm, Itu yang saya cek adalah apakah PP mengenai Aceh itu selesai belum? Ternyata hmm, memang masih gantung. Itu yang hmm, saya selesaikan pertama kali kaitannya dengan pembagian hak mengenai lapangan minyak, gas dan sebagainya. Dan ternyata masalahnya bukan di situ selesai, tapi masalah soal bendera yang mereka boleh mengibarkan dua bendera, satunya tiang tinggi yes. Indonesia, Tinggal tiang tinggi Jawa, satu benda ya. Hmm, bendera, bendera apa namanya bulan bintang itu. hmm, Dan itu bisa diselesaikan dengan baik di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi hmm. dan Pak JK gitu. Yes. Oke, jadi ini dari kasus ini sebenarnya kita tentu saja inginnya ya ke depan kan konflik-konflik antar wilayah dan sebagainya dan bahkan kemudian lebih besar lagi sebenarnya konflik antar masyarakat di antara kita dan sebagainya bisa diselesaikan dengan cara yang bijak seperti ini dan jujur saya mesti mencatat meskipun soal Raja Ampat misalnya ada catatan tetap dengan soal Pulau Gak yang masih belum yang tidak dicabut dan sebagainya. Tapi dengan pencabutan itu empat iup di sana dan kemudian ditambah lagi dengan keputusan Pak Prabowo mengembalikan ini ke Aceh, ini kan sebenarnya jadi modal besar untuk menjadikan Ya, Pak Prabowo menjadi solidarity maker dari bangsa ini. yes, ya. Ya, Eh, kita tidak punya prejudice apa-apa ya, tidak punya ya, prasangka apa-apa. Tapi lihatlah dalam sejarah kita, mm, seluruh kerumitan itu mm, muncul karena vested interest dari pengambil keputusannya gitu. yes, mhm, Apapun itu ya. ya, Tapi juga solusi itu saya katakan tadi, tersedia di mana-mana. Yang membuat rumit menyelesaikan masalah juga karena para pihak vested, menyimpan vested interest. vested interest tadi ya, aku anu ya, ini Ya, semacam moral hazard lah gitu ya. betul, betul. Mhm, mhm, Nah, coba bayangkan seorang Kuntoro Mangkusubroto yang sebetulnya dia bukan orang Aceh, mhm, dia tidak tahu politik menurut pengakuan beliau selalu saya bukan orang politik gitu. mhm, Harus masuk ke tengah-tengah yang medan yang sedang berkonflik mhm, dan ratusan kilometer pantai sepanjang Aceh itu rusak artinya support mhm, system tidak ada. Tidak mhm, ada kontraktor, tidak ada toko bangunan, tidak ada tukang segala macam. Tetapi berhasil mengorganisir bantuan internasional, membangun begitu besar, yang kalau dilihat angka-angkanya, nanti juga saya akan minta Mas Hersu tayangkan dalam mhm, rekaman nanti. Itu seluruh target-target dilampaui gitu.
Jadi kan awal-awal kita menyusun rencana. Mhm. Dan itu hanya kalau si pemimpin punya ketulusan, sehingga manusia-manusia terbaik, resources terbaik bisa berkumpul gitu. Dan Mhm. itu pelajaran penting dari rekonstruksi Aceh. Dalam waktu 4 tahun, jalan-jalan, jembatan, sekolah, masjid, rumah sakit, livelihood, kehidupan ekonomi itu hidup kembali, dan semua orang Aceh mengatakan keadaan sekarang itu jauh lebih baik daripada sebelum tsunami gitu. Mhm. Dan itu di-mention oleh PBB ketika itu sebagai lembaga rekonstruksi terbaik, perform terbaik setelah tsunami tahun 2004. Itu satu historical achievement. Jadi kembali pada suasana Aceh sekarang adalah kontribusi dari begitu banyak pihak Mhm. yang sangat luar biasa begitu. Eh, Wajar kalau Pak SBY juga sampai angkat bicara ya. Kemudian Mhm. Pak JK juga angkat bicara lebih keras lagi. Mhm. Kemudian saya pengen cerita satu hal lagi nih Mas. Ya. Sekarang ini ada satu film eh, dokumenter Mhm. yang sedang diputar di berbagai negara, yang ambil inisiatif itu Mas Dino Patijalal gitu. Dan Mhm. itu adalah cerita dokumentasi dari perdamaian yang sangat menyentuh dan disambut di seluruh seluruh negara di mana mereka berada. Kemarin dari Belanda, kemudian Mhm. sebentar lagi akan menuju Thailand, kemudian beberapa negara Eropa sedang mengundang juga. Jadi di tengah apresiasi proses ini Ya. yang harus disyukuri, Mhm. malah muncul masalah yang dari dalam kita sendiri. Jadi Ya. ya kita bersyukur akhirnya memang jalannya diluruskan kembali, meskipun ada catatan nih. Mhm. Catatannya begini Mas. Saya tweet kemarin. Yang salah itu kan keputusan Mendagrinya kan. Ya. Pertama, keputusannya salah karena diambil mengoverrule undang-undang. Mhm. Tapi kemarin itu penyelesaiannya, meskipun itu ada arahan Presiden. Kemarin kita tonton Mhm. di Mhm. TV bahwa Pak Presiden melakukan pertemuan Zoom dengan beberapa Ya. pihak Wisma Negara. Tapi dokumen koreksinya kok dokumen kesepakatan dua gubernur. Padahal Mhm. sebetulnya dua gubernur itu tidak ada soal. Mhm. Eh, Bagi kita, Ya, ya, kita ya, ya. Betul, kita betul. tidak melihat Mhm. Aceh sedang berkonflik dengan Sumatera Utara, tidak. Iya, iya. Tapi keputusan itu memicu apa, kehangatan di masyarakat. Mhm. Harusnya kalau mau koreksinya benar kan, Mhm. kesalahan itu dikoreksi oleh yang membuat kesalahan atau atasannya gitu. Misalnya Kepmen dikoreksi dengan keputusan Presiden. Nah, Mhm. apakah persidangan atau rapat Zoom kemarin dianggap sebagai koreksi? Itu barangkali perlu Mhm. didorong supaya ada eh, formalitas. Jadi Mhm. apakah pencabutan keputusan Mendagri atau bagaimana itu harus kita kawal juga supaya tidak Ya, menimbulkan ya. masalah di kemudian hari. Menarik. Oke, satu hal lagi yang saya kira penting juga kita beri catatan. Jadi saya sempat melakukan perbincangan dengan Profesor Ahmad Muhammad, seorang sosiolog dari Universitas Syah Kuala, yang dia sebenarnya bercerita bahwa generasi pasca tsunami, generasi pasca MOU Helsinki itu sebenarnya mereka itu sudah kalau ada gen pemberontakan seperti DITI dan GAM itu sebenarnya mereka sudah dorman, sudah mati suri ini. Tapi dan mereka nggak punya memori kolektif kan anak-anak yang lahir setelah itu tentang konflik Aceh dan sebagainya itu. Mereka melihat Aceh yang sekarang hari-hari ini yang kita anggap jauh lebih baik lah dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Tapi gara-gara peristiwa ini itu membangkitkan itu semua gitu. Nah, itu kan ini bahaya banget kan generasi yang steril sebenarnya tiba-tiba terkontaminasi dengan hal semacam ini. Prof. Umam ini sahabat saya dan mengikuti dengan Hmm. sangat baik secara ilmiah ya, dari mulai Hmm. masa Hmm. konflik, kemudian tsunami, rekonstruksi dan sebagainya. Jadi wajar beliau agak emosional. Hmm. Begini, ada satu anekdot yang Hmm. menarik. Hmm. Ketika kami memulai pekerjaan rekonstruksi di Aceh itu, Hmm. anak-anak kecil itu merayakan damai dengan apa? Hmm. Dengan main bedil-bedilan, Hmm. senjata-senjata ini Hmm. kan, Hmm. Hmm. di mana-mana anak-anak kecil itu pegang itu, dan ada kebanggaan bahwa dia seperti seniornya yang Hmm. kombatan itu. Hmm. Itu artinya memang secara psikologis, secara sosiologis, masyarakat Aceh pada waktu itu masih masih satu, sama seperti kita kalau 17-an itu Ya. eh, Oh ya, pakai ya. ikat merah putih, kemudian main drama segala Sekarang macam udah di. enggak loh ya. Sekarang udah mulai enggak loh. Sudah tidak ada. Jadi Ya. artinya memang betul sekali bahwa Hmm. bagi mereka tuh konflik itu sudah lewat, dan sekarang Yes. masanya membangun, masanya sekolah. Hmm. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh GAM itu sekarang jadi bupati yang baik gitu ya, dan Hmm. mereka punya visi besar. Misalnya Hmm. saya sebut orang bernama Roy di
di Aceh Timur atau Aceh Selatan tuh. Itu membangun pertanian dengan sangat baik, membangun perikanan dengan sangat baik. Hmm. Dan itu sekarang menjadi apa? Menjadi gegayuhan mereka, menjadi satu mimpi mereka untuk Mimpi. kontribusi pada pendidikan. Mereka bilang kalau ada yang bisa membangun rumah sakit di daerah kami, minta tolong dibantu, Pak. Hmm. Tim yang sekarang yang baru terpilih itu juga Hmm. membicarakan Pak minta tolong dicarikan investor untuk bidang migas, bidang Hmm. pertanian, jadi Hmm. isi kepala mereka sudah membangun untuk kesejahteraan gitu. Yes. Jadi Ya. betul-betul kalau tiba-tiba hal ini kemudian memantik kembali memori yang sudah Hmm. disimpan jauh-jauh, Hmm. menurut saya ongkosnya terlalu mahal dan wajar Ya. kalau ada warning jangan sampai masalah ini melebar kemudian sulit dikendalikan. Jadi sekali lagi Ya. kita syukuri Ya. ini bisa selesai, Hmm. tetapi eh, hendaknya menjadi perhatian dari para pengambil kebijakan. Dan Yes. saya ingat ini Mas Hersu, kata-katanya Pak Franseda selalu ya, Hmm. menteri itu punya tiga peran katanya. Hmm. Nomor satu tentu pembantu presiden. Ya. Pembantunya presiden yang sedang memerintah tentu saja, bukan presiden yang lain ya. Oke. Ya, yang kedua, dia adalah pemimpin sektor, penanggung jawab sektor dari yang Hmm. dipimpinnya. Hmm. Tapi yang ketiga, ini yang selalu saya ingat, begitu Anda jadi menteri, Anda adalah tokoh masyarakat. Hmm. Tokoh masyarakat itu artinya teladan. Kata-katanya, tindakannya, kebijaksanaannya itu akan diikuti oleh masyarakat, akan dilihat oleh masyarakat. Dan jangan membayangkan hanya ketika duduk. Yang paling perlu dibayangkan kata Pak Kuntoro nih, Hmm. man, yang lu mesti bayangkan katanya, ketika Anda tidak di situ lagi, 5-10 tahun lagi, itu kertasmu yang kamu tanda tangani, kebijakanmu dilihat orang yang tidak tahu. Hmm. Jadi seluruh tindakan, ucapan, kebijakan itu mesti hati-hati diabdikan semata-mata bagi publik supaya ketika kita selesai itu kita bisa tegak kepala dan bisa mengerjakan apa saja dengan penuh harga diri. Itu pesan Pak Franseda. Jadi menurut saya salah satu yang perlu diingat oleh teman-teman yang ada di kekuasaan, di Hmm. ketinggian, Hmm. gubernur, menteri itu ingat bahwa tempat itu kan sementara dan karena Ya. itu kalau seluruh pikiran, hati, tindakan itu diabdikan bagi kepentingan masyarakat, tidak ada konflik of interest, insya Allah selamat. Oke, baik. Saya kira kita tutup perbincangan kita dengan nasihat yang bijak dari Anda tadi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, Pak Sudirman Said. Terima kasih Mas Darsu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.